Dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia atau BNPT, Brigjen Polisi Edi Hartono melalui sambungan Zoom. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore, Mas Egy. Alhamdulillah. Ya, Pak Edi terkait penangkapan Zulkarnain dan juga Opik yang diketahui salah satu pendanaannya ini berasal dari kotak amal. Sebenarnya berapa jumlah kotak amal teroris yang tersebar dan di wilayah mana saja? Terima kasih. Berdasarkan dari rilis ya yang disampaikan oleh Polri beberapa waktu yang lalu, bahwa update terakhir itu sekitar ada 20.000 ya, 20.000 kotak amal yang memang tersebar di beberapa daerah seperti di Jakarta, kemudian Lampung, Yogyakarta, wilayah Jawa Timur, bahkan sampai di luar Jawa, yaitu di Ambon, ya, sampai ke Sumatera. Ya, begitu, Mas. Oke, artinya cukup luas jaringannya sampai ke seluruh ke banyak wilayah begitu, tidak hanya di Lampung saja. Lalu dengan kotak amal yang digunakan pendanaan terorisme ini diungkap begitu, bagaimana kemudian masyarakat ini bisa membedakan nantinya kotak amal teroris atau yang bukan? Apakah semuanya ini sudah benar-benar berhasil diungkap oleh BNPT dan kepolisian? Ya, tentunya kita masih menunggu ya perkembangan taman proses penyidikan dari pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini Densus 88. Namun waktu yang lalu Polri sudah memberikan beberapa informasi ya, di mana modus operandi dalam konteks galangan dana atau fundraising ini, mereka menggunakan pola yang pertama, mereka menggunakan pola online dan offline. Di mana kalau online, mereka membuat website, di mana website tersebut mereka menayangkan beberapa program-program ya. Memang programnya legal ya, seperti untuk korban bencana alam, kemudian untuk kesehatan, kemudian untuk kaum duafa. Namun di bawah permukaan mereka menggunakan untuk membiayai organisasi, dalam hal ini organisasi Jemaah Islamiyah. Kemudian yang tadi yang offline, mereka membuat ya, menyebarkan kotak-kotak amal di daerah-daerah tempat di warung makan, kemudian tempat keramaian, toko-toko seperti supermarket. Nah, itu yang mereka sebar hampir di seluruh daerah. Ya, inilah yang membuat dana ini semakin masif ya. Oke, Kemudian artinya yang kedua, memang ini adalah modus operandi daripada Jemaah Islamiyah untuk membuat cover. oke. Karena sejauh ini mereka tentunya mengalami kesulitan ya, pendanaan. Makanya mereka membuat cover dengan lembaga resmi. Itu sudah ada izinnya, Mas, dari Sudah ada izin izinnya. Kumham Oke. sampai ke Basnas ya. Oke. Sehingga inilah yang membuat mereka, masyarakat di dalam tayangan tadi itu Oke. ada namanya ABA ya. Kebetulan yang terungkap ini adalah Yayasan Rahman bin Auf ya, yang terjadi, Mas. Puluhan ribu kotak amal tersebut bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan izin dari Basnas ataupun dari Kemenak untuk mendistribusikan kotak amal yang digunakan untuk pendanaan tersebut? Ya, tentunya mereka sesuai dengan prosedur, Pak. Oke, mereka mengikuti prosedur yang ada Bagaimana artinya. ya membentuk yayasan itu. Dan Oke. kebetulan pengurus yayasan ini adalah sekarang jadi tersangka. Sehingga makanya proses modus seperti ini sudah terbuka. Sebenarnya gini, Mas, pola terorisme ini dua sebenarnya. Ada jalur ilegal dan jalur legal. Nah, kalau legal, beberapa tahun yang lalu kita pihak penegak hukum di 88 sudah mengungkap ya. Contohnya seperti perampokan dulu CMB, ya, itu untuk membiayai pelatihan di Poso. Nah, sama juga waktu itu ada melalui cyberspace ya, yaitu menghack salah satu website untuk forex trading. Oke. Sampai
aparat penegak hukum itu menyita nilai asetnya sampai 8 miliar ya. Oke. Nah itu pernah itu sudah dilakukan proses pengadilan, pelakunya masih di dalam permasyarakatan. Iya, Itu mas. Pak Edi terkait dengan penangkapan jaringan jemaah Islamiyah ini, artinya juga sudah dilakukan penangkapan di sebuah bunker begitu di Lampung. Apakah ini kemudian bisa melemahkan sel-sel teroris lainnya yang berada di Indonesia? Ya tentunya setiap tahun, karena tahun 2008 jemaah Islamiyah dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pengadilan negeri, ya. Namun perkembangannya mereka tetap melakukan persiapan ya. Nah, strategi mereka adalah tetap terus merekrut, bangun jamaah untuk meneruskan generasi-generasi yang seniornya, artinya senior yang sudah dilakukan penangkapan tetap aktif regenerasi supaya misi-misi yang dicanangkan di dalam PUBG ya, mereka mempunyai PUBG, yaitu pedoman umum perjuangan jemaah Islamiyah, dan ini tahun 2019 Amir pimpinan terakhir itu sudah dilakukan penangkapan ya, nama inisial PW ya, sekarang dalam masa proses penyidikan. Nah, mereka terus lakukan pembaharuan ya, pembaharuan update, bahkan dalam rekrutmen mereka menyasar anak-anak muda misalkan. Nah, Antara umur 18 tahun sampai 30 tahun yang dianggap punya potensi ya, punya fisik yang bagus, punya intelektual bagus ya. Itulah yang digunakan untuk siapan. Itu yang istilah mereka adalah melakukan tadrib. Artinya sampai sekarang kekuatan jaringan teroris ini masih cukup kuat atau bagaimana Pak Edi? Secara jaringan step by step upayanya kita bisa mereduksi daripada gerak daripada jaringan organisasi terorisme ini. Karena aparat penegak hukum bersama BNPT terus ya baik melakukan pencegahan, ya pencegahan ini BNPT bersama Kementerian Lembaga terkait termasuk aparat penegak hukum dari hulu sampai hilir ya terus melakukan upaya penanggulangan tindak pidana terorisme. Oke, Pak Edi, kita kembali ke kotak amal yang digunakan untuk pendanaan terorisme ini. Apakah dana yang dikumpulkan dari kotak amal tersebut cukup besar begitu sehingga ini benar-benar bisa membiayai berbagai macam kegiatan operasional jaringan teroris ini seperti pembuatan senjata api ataupun hulu ledak begitu? Ya logikanya Mas, kalau sudah tersebar sampai 20.000 ya, tentunya kita bisa perkirakan ya. Tapi tentunya yang pasti ini terus masih dalam proses penyidikan yang terus didalami oleh pihak Densus 88 ya. Karena pihak Densus 88 mempunyai waktu penangkapan ya di dalam Undang-Undang Nomor 5 2018. Waktu penangkapan itu adalah 21 hari. Ya, 14 hari ditambah 7 hari. Kemudian proses penyidikan selama 6 bulan. Waktu itulah nanti penyidik Densus 88 akan mendalami dan melakukan pengembangan. Barangkali bisa lebih banyak lagi itu. Mungkin gitu Mas Ari. Ini kan menjelang Natal dan juga Tahun Baru juga di tengah pandemi COVID-19. Apa yang dibaca dari gerakan terorisme yang ada di Indonesia dalam melancarkan aksinya? Menjelang akhir tahun ini juga wilayah mana saja yang berpotensi menjadi perhatian khusus BNPT dalam hal penanggulangan terorisme? Ya justru itu Pak, kami dari BNPT yang sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan pencegahan dan mengkoordinasikan aparat penegak hukum. Nah ini konteks pencegahan inilah yang diutamakan. Artinya BNPT di samping melibatkan kementerian lembaga juga mengkoordinasi jajaran intelijen. Sehingga deteksi dini dari awal ini bisa dilakukan pemantauan. Apalagi sekarang ini mereka melakukan penggalangan dana secara masif untuk memberikan persiapan seperti ya tadi itu untuk pelatihan, bahkan mereka membeli belanja untuk senjata api, untuk bahan peledak ya. Dan ini nanti tujuannya apabila sudah siap semua dari segi pendanaan, kemudian logistik yang sudah siap, mereka akan melakukan aksi amalia. Gitu Mas. Oke, baik.
Pak Edi Hartono, juru bicara BNPT, terima kasih atas waktu bersama CNN Indonesia pada sore hari ini. Selamat sore. Terima kasih.